Hey VIPs, welcome back to another episode. Emang ya kita itu nggak bisa jauh-jauh yang namanya art. Jadi kita akan bawa kalian ke Jakarta Doodle Fest 2024 dan juga another mystery place. So, let's go to Jakarta Doodle Fest first. Hello everyone, we are now with Christine Kamuklai. Halo. Tell me what is JDF sebenarnya? Awalnya tuh kita pengen yang namanya IP itu nggak cuman ilustrasi. Makanya tahun ini tuh kita collab, kita bawa digital game, board game juga kita bawa. Terus juga kita bawa industry toys, dan bahkan books kan juga design. It's also an IP gitu. Nah jadi mungkin tadi to sum it up, it's an IP festival. Resahnya karena nggak ada space di Jakarta gitu loh. Semakin sedikit space untuk seniman di Jakarta gitu. Kalau dulu gue emang hadirnya dari street art kan, dan kita sebagai seniman street art harus berpindah ke galeri karena kita nggak bisa lagi kayak misalnya kita mural apa segala macam dihapus, mural dihapus gitu segala macam. Nah gue berpikir kayak, nah ini penting banget untuk beberapa seniman-seniman dan ilustrator pastinya yang baru juga, untuk bisa ngelihat sisi bisnis dari seniman. Kalau misalnya nih mereka anak-anak baru yang masih muda, mereka nggak tahu where to begin kan, so this is the place to start. Tapi adakah community juga yang mereka bisa ketemu, misalnya they could gather together, ada gambar bareng sama Mas Muklai atau apa gitu? Sebenarnya setiap GDF kita juga adakan yang namanya speed dating. Sebelum GDF tuh kita selalu ada acara untuk speed dating. Jadi si seniman itu bebas datang tapi untuk hanya ngobrol aja. Gitu, tapi speed dating jadi ganti kayak segala macam, dan itu berhasil banget sebenarnya. Itu program kita paling berhasil dan menurut gue paling seru gitu di situ. Buat mereka yang di luar sana masih mau jadi artis ya, mereka kayak aduh, apakah ada future di sini gitu? Can you please give us an encouragement for the young ones out there? As the once great Shia LaBeouf said, just do it. Just do it. Just do it. Tapi juga do it in your own pace. Jadi jangan terlalu compare yourself with other people. Paling penting adalah have fun. Kalau kamu nggak have fun dengan karyamu, it's gonna be an uphill battle. Just start small. Start with what you have, but do it sincerely. Do it for you, not because of the money. Because money will come later. So just if you start by yourself, for yourself, with what you have, I think it will open a lot of doors that you wouldn't even know were there in the beginning. Percayalah teman-teman, yang penting mulai dulu aja itu is real. Aku tuh bukan ilustrator, bahkan background pendidikanku tuh aku lulusan biologi sebenarnya. And actually I learn it by myself and by professionals and by my friends juga. Dan dengan keberanian untuk explore itu ternyata bisa juga lo bikin karya yang syukur-syukurnya bisa diterima masyarakat juga. Jadi don't ever feel like you're small or you feel that kamu itu nggak bisa, karena kenyataannya aku sendiri udah membuktikan bahwa dengan tekad dan ketekunan kita bisa. Itu dia VIPs highlight dari JDF tahun ini. Follow IG mereka ya @Jakarta Doodle Fest supaya kalian gak ketinggalan event ini tahun depan. Now, on to the next place. Sekarang kita lagi ada di Zen One Menteng untuk ke pameran berjudul Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku. Sorry ya VIP kalau misalnya ada fals, tapi kira-kira apa ya inspirasi dari pameran ini? Ide penyelenggaraan pameran ini sebenarnya dari karya sketsa yang dikerjakan oleh Sujoyono. Sujoyono itu salah satu penggerak seni rupa modern Indonesia, seni lukis modern Indonesia yang karyanya dikoleksi di Istana Kepresidenan. Kemudian ditemukan ada sketsa yang mirip dengan karya mengatur siasat itu, yang diduga itu adalah rencana pengerjaan karya mengatur siasat. Ini yang kemudian mendorong saya untuk mengundang seniman untuk merespon karya yang dikerjakan oleh Sujoyono ini. Nah, karya-karya seniman yang dipamerkan di sini macam-macam, juga generasinya berbeda juga ya. Ada yang muda, ada yang sudah lebih senior, kemudian juga mediumnya juga berbeda. Ada lukisan, ada fotografi, dan ada karya digital. Sebenarnya
kita selalu menyisipkan event-event spesial ya, khususnya di beberapa hari seperti 17 Agustus, Christmas, apa. Kebetulan kali ini kita harus merespon challenge dari Pak Daniel Ginting, salah satu kolektor dekat kami yang mempunyai sketsa spesial bertemakan kemerdekaan, dan kita challenge 3 bulan lalu untuk seniman-seniman membuat karya terbaru mereka mengenai respon tentang kemerdekaan ini. Jadi penting sekali karena benar-benar fresh karya dan temanya sangat kuat untuk Indonesia. Hey VIPs, kita lagi sama Mas Ocho. He is one of the painter of the lukisan ini gitu. Inspirasi buat lukisan ini apa? Saya sendiri berangkat dari karya Sudiono melihat pada aspek subject matternya. Di situ ada beberapa adegan yang menggambarkan perjuangan. Jadi berangkat saya dari sosok para pejuang itu. Saya menggambarkan dari aspek lebih ke perasaan subjektifnya gitu. Jadi bagaimana kondisi saat itu, lalu bagaimana suasana, dan bagaimana juga rasa kekaguman saya terhadap para pejuang itu digambarkan dengan sosok seperti ini, dari warna, dari bentuk, dan terutama dari warna sebetulnya. Saya mencoba untuk menjadi Soejoyono, bagaimana saya mengkorelasikan kehidupan beliau pada masanya dengan kehidupan saya sekarang gitu. Bagaimana beliau pada masanya, mungkin saya bayangkan gitu, tanggung jawab beliau terhadap keluarga, kemudian tanggung jawab beliau terhadap passionnya sendiri sebagai seniman gitu, dan juga semangat nasionalismenya di beliau gitu, di saat masa-masa yang lagi memperjuangkan kemerdekaan gitu. Ini kan sesuatu yang kompleks banget, yang perlu energi yang besar gitu untuk menjalankan itu semua. Untuk teman-teman pencinta seni, datang ke Galeri Sen One sampai 24 November. Cuma 2 minggu, kalian bisa menyaksikan karya-karya dari seniman kontemporer terbaik Indonesia mengenai Hari Pahlawan.